Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 1 Juli 2021 di hari Kamis. Ya, awal yang baru di bulan Juli. Bulan Juni kita sudah lewati dengan cukup fluktuatif pergerakan marketnya, banyak rally, banyak juga dibanting. Dan nanti akan saya share bagaimana kita di VVIP bisa perform dan lolos dari jebakan market yang gonjang-ganjing, ya, naik turun kayak naik roller coaster. Oke, jadi pastikan Anda tonton video ini dulu sampai akhir karena spesial seperti biasa kita akan lebih banyak bahas ke arah outlook market, ya. Dan juga masih akan kita singgung terkait PPKM dan what should we do sebagai seorang trader, ya. Apakah kita harus cash out, kita harus buang, atau kita masih boleh trading, nanti akan saya bahas. Jadi outlooknya kita akan lebih banyak bahas terkait sebulan ke depan kita harus ngapain. Seperti itu. Oke, seperti biasa saya akan recap trading hari ini tanggal 30 Juni. Market cukup bullish, ya, penutupan yang cukup indah. Walaupun kalau Anda itu closingan pada dibanting BRMS, BRMSW, Sara SR, Tebik, ya. Lalu ada LPPF itu pada dibanting. Nah, ini memang mengkhawatirkan. Nanti kita bahas di belakang. Nah, tapi di satu sisi kita alhamdulillah. Yang pertama ada SRTG, pantauan saham. Ya, bla bla bla, ini kita publish jam 10.50 gitu ya. Anda kalau tidak percaya kita bisa cross check SRTG, ini LPPF juga dibanting nih. Ya. 10.50 di sini ya. Oke, harganya masih di sekitar 7, ya, 7.15. Berapa sih ini? Ya, masih sekitar 17.15, 17.25. Ya, TP1 di sini bahkan nyampe TP1 saya sih jual di 1.800 gitu, dan lumayan ya, dapat sekitar 3%, 4%. Ya. Oke, SRTG masih bisa masuk watchlist ya. Masih cukup baik karena dia ketahan di sini. Cuman hati-hati potensi head and shoulders kalau dia gagal naik. Ya, dia potensi head and shoulders kalau gagal naik. Gitu. Cuman kalau dia kuat ya lumayan lah ya, lumayan menarik. Lalu nextnya saya juga di bawahnya saya lampirin chartnya seperti itu, sudah low risk bla 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 bla. Ya, itu penjelasannya dan alhamdulillah. Lalu nextnya ada era ini menu tanggal 25. Ya, tanggal 25 Juni which is itu adalah 5 hari ya, atau seminggu kemarin di hari Jumat. Era kita masuk piramid dapat 670 680, rata-rata dapat di sekitar 675 680. Ya, TP1-nya kena. Ya, saya pribadi masih pegang sih era karena kejualnya baru 50%, tapi lumayan gitu ya. Jadi sekitar 675 ke 710 itu kan dapat 4-5%. Ya, ini untuk era. Lalu nextnya ini adalah screenshot. Jadi sebenarnya saya nggak mau share, tapi kebetulan karena member VVIP ada yang nanya, "Om, lu profit gak sih?" Nah, itu gue kasih. Ya, saya jarang share porto. Kenapa? Karena bukannya apa sih, saya kalau mau pamer banyak yang mau saya pamerin, tapi ya saya nggak mau psikologis Anda goyang gitu. Maka ini asset value-nya saya hilangin. Tapi deposit sama withdraw saya biarin lah. Ya, saya juga nggak tahu nih kenapa deposit ada 8.969. Ya, ini saya nggak tahu karena saya nggak berasa ada deposit apa-apa. Nah, ini yieldnya 9,48. Ya, itu pun BRMS-nya itu yang direkom. Jadi ini adalah suatu sekuritas. Ini Mira ya, yang saya pakai bener-bener untuk trading di rekom-rekom kita. Jadi rekom-rekom yang saya rekom di Silent Trader itu saya beli di account ini. Jadi saya bisa nakar kira-kira member saya ini profit gak sih bulan ini. Dan alhamdulillah profit. Bulan kemarin pun juga profit, bulan Mei. Ya, walaupun bulan Mei lebih gonjang-ganjing, profit juga. Cuma memang lebih besar malah bulan Juni. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi ini untuk performnya. Ini include saya waktu itu BRMS TP di 100. Bayangin kalau BRMS saya bisa lepasnya di 130 120, maka returnnya bisa 15-20% gitu ya bulan ini. Dan ini wow banget gitu. Coba Anda tanya owner grup sebelah itu, mereka bisa perform gak gitu. Paling perform pun itu karena mereka all in, kebetulan all in misalnya dapat PMBS, all in BRMS ya. Kalau nggak itu harusnya portonya pun mungkin bahkan merah ya kalau dia salah entry. Nah, lalu ini adalah win rate kita.
yang mau saya share sebenarnya win rate-nya saja. Jadi trade dan cut loss-nya 5 dan TP 41. Ya, total win rate kita 89,1%. Bulan Juni market naik turun gak jelas, kita berhasil survive dengan win rate 89,1. Ini real, ini datanya ada semua, teman-teman bisa saling cross check. Ya, teman-teman member VVIP juga bisa cross check kayak gitu. Dan ya ini apa adanya data yang kita sajikan. Nanti bulan Juli kita sajikan lagi. Nah, jadi hari ini hari terakhir teman-teman yang mau manfaatin promo join bersama kami. Yang mau coba 1 bulan dulu nggak apa-apa. Yang nggak mau coba ya nggak apa-apa juga sih. Ya, caranya Anda follow Instagram kami dulu, lalu join Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Ya, apa namanya? Awalnya pakai harga lama. Awalnya pakai harga baru. Nah, sekarang karena promo masih Anda dikasih kesempatan pakai harga lama. Jadi, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya tunggu sampai 2359 waktu Indonesia Barat. After tanggal 1 Juli kita udah pakai harga baru lagi. Ya, jadi yang mau manfaatin silakan lah. Nah, oke, sekarang kita akan review dulu market di hari Jumat. Ya, kebetulan karena akhir kita akan review dari weekly dan monthly. Monthly-nya market masih bergerak di range yang positif. Ya, meskipun fluktuasi ya, Anda bisa lihat di sini fluktuasi, high-nya 3%, minusnya low-nya minus 1%, berarti range market naik turun itu 4%. Makanya market memang bulan Juni ini gonjang-ganjing banget. Mei Juni itu agak parah, ya. Nah, nextnya secara monthly market masih good banget. Artinya dia punya dia punya trend sebenarnya secara daily masih oke, secara time frame pendek masih uptrend. Tapi memang dia masih belum bisa lolos di sini. Ya, kalau dia bisa breakout, dia punya trend line majornya, maka market baru bisa dibilang bullish trend. Nah, apakah bulan Juli ini akan break? Menurut saya tidak. Ya, karena Juli Agustus, ya Agustus nanti adalah pengumuman terkait kuartal 2. Ya, kuartal 2 GDP kita gitu ya. Kalau nggak salah harusnya Agustus diumumin. Ya, awal-awal Agustus atau awal Juli saya lupa. Nah, tapi penentunya salah satunya GDP, karena GDP memang salah satu indikator simpel untuk kita menentukan apakah ekonomi ini akan bertumbuh atau tidak, apakah ekonomi ini sudah bertumbuh atau tidak. Kalau tidak, karena kan yang digembor-gemborin itu kan sekarang kan Q2 kita, ya Q1 kemarin kita masih minus, harapannya kan Q2 bisa bertumbuh. Nah, kalau sampai kita sudah ekspektasi nggak tumbuh, ya mungkin itu bisa menjadi katalis negatif untuk market, karena market ini kan bergerak sesuai ekspektasi. Ya, market ini bergerak sesuai ekspektasi pasar. Nah, ketika pasar mengekspektasikannya negatif, maka marketnya turun. Ya, that's why saya kemarin bilang, ini bukan bagaimana terkait wave 1, wave 2. Ini bukan terkait bagaimana lonjakan COVID yang terjadi. Tapi bagaimana keputusan yang diambil pemerintah untuk menangani COVID ini yang penting. Karena investor akan melihat, oh kalau kebijakan A, bagi ekonomi gimana? Oh, ekonomi jelek, kita jual saham dulu deh, sahamnya turun. Kebijakan B, oke, secara ekonomi ini masih bisa menyelamatkan ekonomi. Investor optimis, beli saham deh, market naik. Nah, begitu cara kerjanya. Nah, sekarang kita bahas, terkait PPKM darurat yang memang katanya mau belum diumumin secara resmi ya. Kalau nggak salah mungkin hari ini atau nggak besok, atau nggak dalam minggu inilah. Dan dari usulan yang dikeluarkan, yang saya baca, teman-teman juga baca, memang tidak ketat seperti yang semalam kan keluar tuh berita-berita lockdown 100% tutup. Dan di usulan yang saya baca tidak. Artinya kayak contoh mall dari jam 8, jam 5. Restoran jam 5 tutup. Ya, bisa makan sampai jam 5, 25% maksimal. Sisanya tutup. Jadi memang lebih ketat lagi daripada ini di Jakarta ya, saya ngomong Jakarta ya, karena Jakarta kan penyuplai 70% gitu. Di Jakarta ya daring semua kegiatan belajar mengajar, kantor 25% gitu kan. Lalu tadi lah yang pusat perbelanjaan, restoran dan sebagainya itu jam 5. Jadi memang lebih ketat lah, pada intinya lebih ketat. Nah, lalu berikutnya bagaimana market merespon? Menurut saya market meresponnya dengan positif. Karena ya kita sudah tahu, oke, market mau tutup jam 5 ya sudah.
Ya, asalkan nggak tutup 100% kayak kota mati, investor pasti optimis gitu. Ya harusnya, makanya tadi kan market bisa bergerak hampir bullish 1%. Nah, tapi implementasinya kan ini 2 sampai 20 Juli kalau nggak salah. Ya pokoknya 2 minggu, 1 sampai 2 minggu. Nah, nanti kalau sampai 1-2 minggu tidak ada perubahan dan makin jadi, next stepnya lebih gila lagi PPKM-nya. Nah, makanya outlook kita di pertengahan, dari awal bulan sampai pertengahan bulan ini kita wait and see banget. Tradingnya benar-benar harus hati-hati. Ya, karena nanti keputusan yang akan terjadi 2 minggu ke depan, kondisi terkait lonjakan COVID 2 minggu ke depan akan sangat menentukan market. Ya, sekarang kita nggak boleh bersenang hati karena kondisi PPKM ini makin diperparah, makin diperketat. Memang perketatnya masih apa ya istilahnya, masih cukup direspon positif lah, karena nggak separah istilah lockdown seperti itu. Tapi after let's say 20 Juli atau ya misalnya 2 sampai 15 Juli gitu kan, 2 minggu. Nah, kalau makin parah gimana? Ya itu kan lockdown, makin mendekat ke arah lockdown. Awalnya mikro, penebalan, darurat. Nah, habis darurat apalagi nih? Nah, ini yang membuat ekspektasi makin lama makin negatif. Jadi untuk awal-awal sampai pertengahan kita harus wait and see. Trading benar-benar, trade-nya benar-benar harus disiplin. Kalau kebijakan pemerintah ini bukan gak mungkin bisa buat market babak belur ya. Jadi kebijakan pemerintah ini akan sangat berpengaruh. Lalu kalau Anda cek outlook-nya tadi di hari ini, asing buang barangnya gila banget ya. BRI, Telkom, BCA itu dibuang. Seperti itu Mas, Tebik, Agro, GGRM, Java. Jadi yang inflow pun cuman GGRM yang plus, sisanya bukan blue chip ya, bukan first liner. Jadi yang buang itu BRI, BCA. Nah, asing sudah mulai merespon, asing sudah mulai berjaga-jaga, sehingga bukan tidak mungkin ya memang asing pun melihat bahwa outlooknya bahaya nih. Kalau sampai nggak terkendali, hancur. Tapi kalau terkendali ya mungkin marketnya akan perlahan recovery lagi. Tapi kalau tidak, nah ini kan yang direspon asing, sehingga ya hari ini jualan bahkan sampai 400 miliar. Seminggu ke belakang asing buang total berapa nih? 300 M. Ya. Meskipun memang kalau kita cek, coba ya, saya cek dulu. Ini saya cek datanya ya. Saya cek memang dari sebulan terakhir di pasar reguler masih masuk. Cuman tapi masuknya 300 miliar. Sisanya asing outflow itu di pasar nego, dimana biasanya banyak masuk di DCI, kemarin SMMT, ada EDGE, dan sebagainya. Jadi kalau kita hitung inflow dan outflow asing di pasar reguler itu kecil banget sebulan ini. Tandanya asing sudah mulai perlahan cicil jual lagi. Ya, asing sudah mulai perlahan cicil jual lagi, dan dalam waktu dekat ini asing mulai cicil, dan ini yang bahaya gitu. Jadi untuk market besok, apa namanya, saya pribadi memang sih ada potensi ya, kalau kita terlepas dari COVID atau tidak, ini potensi dia punya head and shoulders tinggi loh. Tapi kan kita tahu sekarang bahwa bayang-bayang terkait lockdown dan PPKM lebih ketat kan ada. Jadi mungkin gak realistis kalau terjadi dia punya namanya double head and shoulders. Tapi potensi loh. Ya dia potensi rounding. Bukan gak potensi, cuman kan entah realistis atau tidak. Itu yang harus kita lihat beberapa hari ke depan. Ya, kita juga harus memantau, kita punya grafik rata-rata harian. Jadi di website data.covid-19.go.id ya, ini datanya disajikan ya, lonjakannya melandai. Tapi kalau kita lihat dari teknikal kan ini jelas banget ya. Dia break, dia punya trendline ya, ini belum pullback aja nih. Nah, jadi mungkin ini fase istirahat, dan ya tergantung nanti. Ya makanya saya bilang kita baru tahu itu after PPKM-nya darurat ini diberlakukan. Nah, ya kalau diberlakukan berhasil, respon market bagus. Ya, kita bisa cicil. Nah, tapi kalau respon market atau makin jadi amit-amit 30.000, 25.000, maka pasti pemerintah akan terdesak untuk PPKM yang lebih ketat lagi. Ya, saya dapat info kalau nggak salah di kota Bogor itu lockdown. Saya nggak tahu lockdownnya itu yang kayak gimana, tapi lockdown. Di Jawa Barat, ya kalau ada berita nih kalau nggak salah. Ya, tadi saya udah baca tuh.
Intinya ialah untuk Jawa Barat itu pun lockdown, tapi skalanya kata skala RT dan skala RW. Ya. Lalu berita-berita terkait COVID juga makin tinggi, palang merah, COVID RI, bla bla bla. Pokoknya benar-benar meletus dan sebagainya, sehingga ya tradingnya harus dikurangi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya, intinya untuk Anda gitu sebagai trader di awal bulan sampai nanti mungkin pertengahan ya menindaklanjuti terkait update COVID, tradingnya benar-benar siapin cash. Minimal 50% cash Anda siap. Beli apapun silakan, berarti 50% siap. 50% ini digunakan ketika amit-amit kebijakan pemerintah itu membuat marketnya tiba-tiba panic selling, turun 2%, turun 3%, Anda bisa manfaatin untuk kesempatan serok. Jadi mulai sekarang Anda bisa cicil cash out, yang profit Anda bisa realize dulu seperti itu. Saya pribadi juga sudah mulai cash out, yang bisa TP saya buang-buang dulu. Cashnya sudah ready, ya saya bisa entry di tempat lain. Jadi menunggu yang tepat untuk entry. Ya, jadi kita ini kurangin porto, saham-saham yang bisa di-realize, minimal pasang trailing stop, momen tepat, amit-amit market turun, kita bisa serok, kita ada dana. Kita bisa profit bahkan lebih besar lagi. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, Om, gimana buat porto-porto saya yang cashnya sudah tipis, yang portonya sudah banyak? Ketika marketnya naik, dalam arti kan market kan nggak mungkin merah. Pasti ada satu hari di mana market bullish seperti hari ini, naik. Ya, meskipun memang kita nggak berasa naiknya. Nah, emiten-emiten Anda yang lagi naik, Anda bisa manfaatin untuk buang. Contoh, saya misalnya saya misalnya ada Agro, atau saya misalnya ada Antam, total porsi 50% dari porto. Nah, 50% kan kegedean, kurangin. Ya, 20% kayak kurangin. Jadi, porsi di porto 30%. Idealnya saham itu porsi di porto ya sebenarnya nggak nyampe 20% per saham. Ya, idealnya bahkan 10-15%. Makanya kan orang ada bilang ideal porto itu 5-7%. Karena memang ideal masuk 10-15. 10-20 lah. Ideal 10-20. Dan harus jaga cash. Makanya kalau porto Anda sudah supek, fokusin dulu. Jangan entry, jangan nambah. Karena kalau nambah fokus Anda kepecah gitu. Jadi fokus nih, Anda punya 10 saham. Oke, minggu ini gue mau fokus 1-3 nih. Anda SOS kayak beli bawah jual atas gitu ya. Atau Anda misalnya cicil average down. Intinya fokus dulu, kelarin dulu. Satu kelar TP. Ya, cashnya ada tuh. Fokus lagi ke saham B. Oke, saham B sudah berhasil, minimal nggak rugi, buang dulu. Cashnya ada lagi. Fokus ke C, buang lagi, TP lagi. Nah, ketika cashnya sudah dirasa cukup, baru entry saham baru. Itu baru bener. Jadi jangan dipaksa, cash sudah habis, entry. Udah entry, nggak disiplin, mati. Ya, itu gambaran untuk trader. Jadi kurang lebih singkatnya seperti itu. Nah, untuk investor gimana? Kalau Anda investor jangka panjang, ketika nanti amit-amit market memang beneran kena guyur, manfaatin cicil-cicil blue chip yang memang potensi naik di akhir tahun gitu. Window dressing. Karena mau gimana pun, suka nggak suka, window dressing market biasanya di push naik. Siklusnya memang kayak gitu. 2018 perang dagang naik. 2019 masih kaitan perang dagang naik. 2020 COVID-19 naik. 2021 harusnya juga naik. Secara siklus minimal antara range bulan November, Desember, Januari itu naik. Jadi cicil aja. Ya. Cicil lah, memang secara siklus, secara percentage dia ada naik. Ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi thank you banget teman-teman semua. Ya, mohon maaf morning briefing request sana saya nggak bahas secara spesifik karena saya lebih bahas kepada arah market. Intinya sih kurang lebih seperti yang saya sampaikan. Detailnya nanti diupdate di morning briefing berikutnya. Saya rasa cukup. Good luck untuk Anda bulan Juli. Tetap disiplin. Buat Anda yang trading pribadi harus benar-benar Anda disiplin, karena kalau nggak akan sangat sulit survive di market seperti ini. Oke, saya tutup. Thank you banget yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.